Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Hanya dengan kalian berdua ingin menangkapku, mimpi, kata Ying Sai mendengus dingin. Orang kejam ini baru saja merusak segelnya dan kekuatannya belum pulih, jangan buang waktu, kata Ji Uhun. Xiaoyu sedikit mengangguk, senyum dingin muncul di wajahnya. Douci kemerahan melonjak di tubuh Ji Uhun, sementara douci perak melonjak di tubuh Xiaoyu, menyebabkan Yin Xie menyipitkan matanya. Douci hitam yang kuat segera melonjak di tubuhnya, di hadapan dua kekuatan Dou di bintang 7, dia sama sekali tidak bisa meremehkan. Segel di tangan Ying Sai berubah saat dia berkata dengan dingin, telapak tangan iblis, segera kabut hitam di langit tiba-tiba bergolak sebelum menjadi telapak tangan hitam raksasa yang meluncur ke arah Xiaoyu. Xiaoyu hanya tersenyum dingin saat melihat itu, segel di tangannya berubah, dan douci perak melonjak di tangannya sebelum berubah menjadi cakar douci yang dengan keras menghantam telapak tangan douci hingga hancur. Ying Sai sedikit mendengus saat melihat serangannya dihancurkan, namun sebelum dia kembali menyerang, Ji Uhun berkata dengan dingin, terima seranganku. Segera douci merah melonjak di tangannya, akhirnya berubah menjadi telapak tangan darah besar yang meluncur ke arah Ying Sai. Kilatan dingin melintas di mata Ying Sai, segel di tangannya berubah dan sebuah penghalang dinding hitam muncul di depannya sebelum bertabrakan keras dengan telapak tangan darah, keduanya saling mengikis sebelum retakan muncul pada dinding penghalang dan meledak, sementara kekuatan tersisa dari telapak tangan darah terus meluncur ke arah Ying Sai. Kejutan melintas di mata Ying Sai saat melihat itu, dia tak menyangka serangan Ji Uhun akan menjadi sekuat itu, tangannya dengan cepat melambai dan fluktuasi yang mengerikan segera melonjak sebelum berubah menjadi pilar cahaya hitam yang dengan keras menghantam telapak tangan darah hingga hancur membawa riak energi liar yang menyebar ke sekitarnya. Ying Sai mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan rantai hitam besar segera melesat ke arah Ji Uhun. Namun sebelum rantai bisa menghantam Ji Uhun, Xiaoyu sekejap melintas, dan pedang muncul di tangannya. Dia mengayunkan pedangnya dan memblokir serangan rantai hitam. Ying Sai, jika itu kekuatanmu, jangan harap bisa pergi dari tempat ini, kata Xiaoyu menyeringai. Kalau begitu coba saja, kata Yin Xie mendengus dingin, segel di tangannya berubah dan kabut hitam di tubuhnya tiba-tiba bergolak lebih liar dan 10 rantai hitam yang lebih besar muncul dari dalamnya sebelum dengan kejam meluncur ke arah Xiaoyu. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyu, douci perak melonjak di pedangnya sebelum berubah menjadi pedang raksasa yang dengan kejam menghantam 10 rantai hitam menyebabkan ledakan keras dan energi liar menyebar ke sekitarnya. Xiaoyu dan Ying Sai mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuh mereka, namun Ying Sai baru saja menstabilkan tubuhnya, ketika Ji Uhun melintas dan naga merah meraung ke langit sebelum dengan kejam meluncur ke arah Ying Sai. Kejutan melintas di mata Ying Sai saat melihat itu, segel di tangannya dengan cepat akhirnya berubah menjadi penghalang rantai hitam di depannya, namun langsung dihancurkan naga merah dan kekuatan tersisa langsung menghantam ke arah Ying Sai hingga ia mundur beberapa langkah. Sial, aku meremehkan mereka berdua, pikir Yin Xie mendengus saat dia menatap tajam ke arah Ji Uhun, namun matanya tiba-tiba beralih ke Xiaoyan, bagaimana bisa ada aura yang familiar dan aneh dari orang ini? Dia seharusnya memiliki sesuatu dari sekte iblis, pikir Ying Sai menyipitkan matanya. Xiaoyan sedikit terkejut saat ditatap oleh Ying Sai, dia tak menyangka akan ditemukan. Pertarungan sengit kembali terjadi dan Yin Xie juga mundur dalam menghadapi serangan yang menakutkan dari kedua lawannya, namun tidak peduli bagaimana keduanya menyerang, mereka tidak dapat mengalahkan Ying Sai. Ji Uhun, jika kita terus seperti ini, kita akan kelelahan sampai mati, kata Xiaoyu. Ini adalah hutan mayat, dan bulan nampak gelap, kamu seharusnya tahu lebih baik daripada aku, kata Ji Uhun. Bisakah kamu memikirkan cara lain? Tanya Xiaoyu. Andai saja kita memiliki senjata yang bagus, kita mungkin bisa mematahkan pertahanannya, kata Ji Uhun. Ketika Xiaoyu mendengar kata-kata itu, matanya melihat sekeliling dan berhenti pada Xiaoyan, segera pikirannya melintas, Xiaoyan, pinjam pedang Lon Yi di tanganmu, kata Xiaoyu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka juga terkejut. Xiaoyan? Apakah dia meminta bantuannya? Seru Mu Ying terkejut. Nona, Xiaoyan ini tidak mudah, jangan meremehkannya, kata Seng Hu. Itu sebenarnya Xiaoyan, seru Luokang terkejut. Bagaimana dengan kompetisi perebutan poin? Jika kita tidak merampasnya, maka kita akan kalah, kata Luokang.
Masalah poin harus dikesampingkan dulu, kita harus melihat kesempatan, kata seorang wanita di sampingnya. Itu sebenarnya adalah Tuan Yingzai, seru banyak sosok hitam. Ayo pergi. Begitu seseorang menyerang Tuan Yinxie, bunuh saja, kata Muller, dengan sinis. Sementara itu di bawah pohon besar, nampak dua sosok berbicara. Apa kamu ingin melakukannya sekarang? Tanya Hong Ye. Tunggu, Yingzai ini masih belum menunjukkan semua kemampuannya, kata Yu Quan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan energi di dalam tubuh Yingzai tidak melemah sedikit pun, dan bahkan terus meningkat. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar itu. Dia melambaikan tangannya dan pedang panjang melesat ke arah Ji Uhun. Ketika pedang panjang merah muncul, ruang di sekitar pedang panjang memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Ji Uhun menangkap pedang api, sementara Doqi melonjak di tubuhnya. Xiaoyu, beri aku waktu, kata Ji Uhun. Segel di tangannya berubah, cahaya putih mulai melonjak dan menyelubungi pedang api. Setan tua sialan, gumam Yinxie yang wajahnya nampak kusam saat melihat pedang api Lon Yi yang memberinya tekanan yang sangat kuat, sebelum mengalihkan matanya yang kejam ke Xiaoyan. Bagus bocah, kamu mau menghancurkan kaisar ini. Setelah masalah ini selesai, kaisar ini pasti akan membunuhmu, kata Yinxie yang suaranya bergema di telinga Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, rantai hitam tertutup, dan kabut hitam di sekelilingnya nampak mengalir masuk ke tubuhnya. Xiaoyu dan Ji Uhun terkejut saat melihat itu. Sialan, orang ini sebenarnya menggunakan energi di hutan mayat ini untuk menerobos Doudi Bintang 8, kata Xiaoyu mengerutkan keningnya. Jika Yingzai benar-benar menerobos, mereka tahu bahaya apa yang menanti mereka. Kekejaman melonjak di matanya saat dia mengalih matanya ke sekeliling di bawah. Semuanya, ayo bantu kami, kata Xiaoyu yang suaranya bergema. Kata-kata Xiaoyu baru saja terdengar, dan semua orang di tanah juga memahami keseriusan masalah ini. Douqi melonjak di tubuh mereka sebelum kemudian berubah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan yang berkumpul langsung ke arah Ji Uhun menyebabkan pedang api Lon Yi di tangan Ji Uhun semakin memancarkan cahaya menyilaukan. Di sisi lain, kekuatan hisap Yingzai terus melonjak dan kemudian seluruh energi hutan mayat bergegas ke arahnya. Sementara itu di tanah, kelompok Xiaoyan, Mu Ying, dan lainnya juga terus mengirimkan kekuatan mereka ke Ji Uhun menyebabkan tubuh Ji Uhun memancarkan cahaya yang mengerikan, dan pedang api Lon Yi berfluktuasi dengan liar. Di sisi lain kabut hitam yang sangat tebal mengelilingi tubuh Yingzai saat dia perlahan membuka matanya dan mendengus dingin. Ji Uhun, sepertinya kau yang akan hancur kali ini, kata Yingzai tertawa dingin. Doudi Bintang 8 setengah langkah, seru Xiaoyan dan lainnya terkejut saat melihat ke arah Yingzai. Kekejaman melonjak di mata Ji Uhun saat dia mendengar itu. Dia mengangkat pedang api saat suaranya yang dingin bergema, pedang pembantai iblis. Segera udara di sekitarnya melonjak saat kekuatan yang kuat dan ganas menyebar. Douqi merah melonjak di pedangnya akhirnya berubah menjadi pedang raksasa di langit. Sementara itu, Douqi yang kuat juga melonjak di tubuh Xiaoyu. Bajingan tua sialan itu, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya, gumam Yu Quan dengan wajah sedikit kusam saat dia melihat Doqi Yingzai yang melonjak dengan liar. Sementara itu kekejaman melonjak di wajah Yingzai saat dia menunjuk jarinya ke arah Ji Uhun. Segera pilar cahaya hitam yang mengandung kekuatan penghancur melesat keluar dari jarinya dan dengan kejam menembak ke arah Ji Uhun. Kilatan dingin melintas di mata Ji Uhun saat dia melihat itu. Pedang yang menghancurkan, teriak Ji Uhun dengan dingin menebaskan pedangnya. Segera bilah cahaya tajam merah melesat keluar dan dengan keras menghantam pilar cahaya hitam menyebabkan ledakan dahsyat dan energi liar menyapu sekitarnya sebelum perlahan menyebar. Ji Uhun, jurus pedangmu itu memang kuat, tapi aku tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Bagaimanapun ini adalah hutan mayat, kata Yingzai tertawa mengejek saat melihat Ji Uhun mundur beberapa langkah. Aku tidak menyangka kekuatan orang ini begitu menakutkan, kata Xiaoyu yang muncul di samping Ji Uhun dengan napas tersengal. Dia telah memberikan banyak doqinya pada Ji Uhun, namun tampaknya Yingzai masih berada di atas angin. Serigala bulan perak, serahkan sisanya padaku. Kamu bisa istirahat sebentar, kata Ji Uhun. Segel di tangannya berubah, cahaya merah segera melonjak di tubuhnya. Saat berikutnya dia sekejap muncul di depan Yinxie dengan telapak tangannya yang akan menghancurkan kepala Yingzai. Melihat itu, Yingzai mendengus dingin, tubuhnya tiba-tiba melintas dengan cara yang aneh saat mundur menghindari serangan Ji Uhun, namun sebuah telapak tangan tiba-tiba mendarat di punggungnya.
Ini sebenarnya pukulan dari Pavilion Dupa, kata Yin Xie mengenali serangan Hudu dan Wu Jiang, matanya dengan kejam menatap keduanya. Manusia bajingan, beraninya kamu menyakiti tubuh kaisar ini, kata Yingzai dengan dingin, dia baru saja kan menyerang. Namun sebelum dia bisa menyerang, Jiuhun muncul dengan douci telapak tangannya yang akan menghantam kepala Yingzai. Yingzai mendengus, dia melesat mundur dan mengulurkan telapak tangannya, dua kekuatan beradu dan Jiuhun mundur ke belakang. Jelas dalam konfrontasi langsung ini, Jiuhun tidak diuntungkan. Sementara itu, Wu Jiang dan Hudu terus meluncurkan serangan. Setelah kehilangan dinding penghalang, kekuatan Yin Xie juga turun banyak. Setelah menghabiskan banyak kekuatan dalam serangan sebelumnya dengan Jiuhun, dia melambaikan tangannya dan 4 rantai hitam besar segera meluncur ke arah Wu Jiang, Hudu dan dua lainnya yang baru saja muncul. 4 rantai hitam itu terus menahan serangan keempatnya. 4 penghalang muncul dan langsung memblokir 4 rantai hitam. Namun api biru tiba-tiba muncul. Nona, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat turun, teriak Seng Hu terkejut saat melihat Mu Ying datang membantu. Itu sepertinya Mu Ying, api biru itu jelas bukan api biasa, pikir Xiaoyan tertegun. Senior, apa kamu baik-baik saja? Tanya Xiaoyan menoleh ke Xiaoyu yang nampak lelah. Aku baik-baik saja, aku tidak menyangka orang itu sangat kuat, kata Xiaoyu. Apa ada cara untuk mengalahkannya? Tanya Xiaoyan. Selama serangan mengenai hatinya, dia akan hancur, jawab Xiaoyu. Kalau begitu akan ku coba, kata Xiaoyan dengan wajah serius. Xiaoyan, kamu tidak bisa pergi, kekuatan orang itu hampir mencapai Doudi bintang 8, itu bukan sesuatu yang bisa kamu tangani, kata Yueru dengan cemas. Jangan khawatir, aku akan kembali hidup-hidup, lagi pula, aku belum membantumu menyelesaikan warisanmu, kata Xiaoyan tersenyum. Yueru hanya bisa tak berdaya saat mendengar itu. Xiaoyan melesat ke langit dan sekejap muncul tak jauh dari Mu Ying, api putih melonjak di tubuhnya. Apa kamu Xiaoyan? Ini bukan tempat yang bisa kamu datangi, kamu harus pergi, kata Mu Ying acuh tak acuh. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, karena aku berani muncul, aku punya rencanaku sendiri, jawab Xiaoyan acuh tak acuh. Kamu, kata Mu Ying sedikit marah, api biru yang tidak biasa melonjak di tubuhnya. Xiaoyan mengabaikan Mu Ying dan mengalihkan matanya ke medan pertempuran yang sengit. Bagaimana mungkin wanita ini memiliki kekuatan api seperti itu? Pikir Yin Xie saat melihat api biru muncul, di saat yang sama kabut hitam di tubuhnya nampak berfluktuasi. Sial, berhenti untukku, seru Yin Xie terkejut saat melihat penampilan wanita berbaju putih yang mencoba bebas dari pengekangan tubuhnya. Kelompok Jiuhun segera melihat kabut hitam di tubuh Yin Xie secara bertahap menjadi sangat ilusi, dan perlahan mengungkapkan penampilan seorang wanita. Itu sebenarnya seorang wanita, seru Mu Ying dan lainnya terkejut, mereka tampaknya tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis yang mengejutkan ini sebenarnya adalah seorang wanita. Apa yang sedang terjadi? Penampilan Yin Xie ini seharusnya terkait dengan Mu Ying, sepertinya ada sesuatu antara wanita ini dan Mu Ying, pikir Xiaoyan terkejut. Mu Ying juga terkejut lalu menatap energi putih di dada Yin Xie, hanya untuk merasakan perhiasan perak di atasnya tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Apa ini? Bagaimana bisa ada perasaan hangat seperti itu? Gumam Mu Ying nampak kebingungan. Sepertinya setan tua Yingzai itu belum menelan jiwa wanita itu, sekarang adalah kesempatan kita. Hong Ye, bersiaplah untuk melakukannya, kata You Kuan tertawa dingin. Sementara itu kelompok Muller muncul di langit. Muller, kamu dan lainnya bunuh semua orang. Saya akan membantu Tuan Yingzai, kata sosok hitam. Dimengerti kata Muller, tatapan Muller yang kejam menyapu ke bawah saat suaranya yang dingin bergema, bunuh mereka semua, dimengerti, teriak banyak sosok hitam segera melesat ke arah kelompok Mupeng. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.